Nama saya Swita. Aku Monik. Dan aku Edo. Makna keluarga itu untuk kita bisa berbagi kasih, saling menopang satu dengan yang lain, terutama kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Pertama kali aku mengenal cinta itu, support system kita yang pertama dan paling terakhir, dimana kalau kita jatuh mereka lah yang mengangkat kita, kalau kita mau melakukan sesuatu mereka lah yang mensupport kita. Peranan saya di dalam keluarga sebagai orang tua dan sebagai oma. Kalau di dalam keluarga saya adalah ketentuan. Kita itu sebagai orang yang pertama memperkenalkan kepada orang-orang sekitar kita apa itu teknologi. Yang mengajarkan mereka gimana sih cara pakai Zoom, cara pakai Google yang benar, pakai Instagram yang benar, pakai WhatsApp yang benar, biar nggak posting secara nggak sengaja ngeposting apa gitu yang aneh-aneh lah gitu. Kalau aku sih nggak apa sih sebenarnya, kayak malah enak juga sih, maksudnya kan orang tua ataupun sama aku jadi kan mengerti kalau perkembangan teknologi. Si Budi lewat toko Bami Yamin. Cakep. Yang ngeliat papannya, jadi pengen makan. Bulan keluarga GKI Nurdin, ayo kita sama-sama rayakan dan ramaikan. Jemaat GKI Nurdin yang terkasih, berkaitan dengan kegiatan pencalonan dan pemilihan Penatua GKI Nurdin periode 2023 sampai 2026, berikut kami sampaikan panduan dan tata cara untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Akan ada dua mekanisme untuk pencalonan dan pemilihan Penatua GKI Nurdin tersebut, yaitu secara online atau daring dan secara offline atau tertulis. 1. Mekanisme online atau daring. Jemaat akan menerima link file PDF yang berisi panduan dan informasi seputar kegiatan pencalonan dan pemilihan Penatua GKI Nurdin melalui Jarkom wilayah masing-masing atau blast WA dari gereja. Silahkan klik dan download file PDF tersebut dan simak dengan baik. Pada halaman terakhir dari panduan tersebut, silahkan klik pada tombol hijau yang akan mengarahkan kepada aplikasi Google Form. Setelah tampilan Google Form terbuka, silahkan isi pada bagian kolom nama pemilih, alamat, dan nomor anggota, lalu klik selanjutnya. Akan muncul halaman untuk memasukkan dan memilih nama calon penatua. Untuk dapat melihat nama calon penatua dari wilayah jemaat masing-masing, silahkan klik pada link yang tersedia sesuai dengan wilayah masing-masing. Password untuk membuka file PDF dapat diperoleh dari koordinator wilayah masing-masing. Copy paste atau catat nama dan nomor anggota calon penatua tersebut
untuk dimasukkan kembali ke dalam kolom yang tersedia di Google Form sebelumnya. Sertakan juga alasan kenapa jemaat memilih dan mencalonkan nama tersebut. Jika telah selesai memilih, silahkan klik pada kolom selesai. Namun jika jemaat ingin memilih dan mencalonkan kembali nama lainnya, silahkan klik pada kolom ya dan lanjut memilih, untuk dapat memulai kembali proses pencalonan nama lain sesuai dengan keinginan jemaat sekalian. Jemaat diberikan kesempatan untuk memilih maksimal 6 nama calon penatua yang berbeda. 2. Mekanisme offline atau tertulis. Jemaat dapat memperoleh dan mengisi langsung form pencalonan dan pemilihan penatua GKI Nurdin periode 2023 sampai 2026 yang disediakan di kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja. Silakan isi pada bagian nama pemilih, alamat, dan nomor anggota, serta nama calon penatua, serta alasan mencalonkan nama tersebut. Daftar nama calon penatua sesuai wilayah jemaat sekalian akan ditempel di papan pengumuman di halaman gereja. Setelah selesai mengisi formulir tersebut, silahkan kembalikan kepada petugas TU Gereja. Jemaat dapat menghubungi panitia pencalonan dan pemilihan penatua GKI Nurdin atau kantor TU Gereja untuk keterangan dan panduan lebih lanjut. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kuatlah hatiku
Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan tanggal 25 September 2022. Ada 4 warta lisan yang perlu mendapat perhatian saudara-saudara sekalian. Yang pertama, perjamuan kudus. Diingatkan kepada umat bahwa sakramen perjamuan kudus di GKI Nurdin akan diadakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 8.30, hanya 1 kali ibadah secara hybrid, on-site dan online. Kebaktian perjamuan kudus juga akan dilayani di kebaktian kaum muda 2 Oktober 2022 pukul 11 secara on-site. Bagi jemaat atau simpatisan yang belum mendapat paket roti dan anggur, bisa menyediakannya sendiri di rumah menggunakan roti dan teh. Saudara juga dapat menghubungi pengurus wilayah atau mengambilnya di kantor TU GKI Nurdin. Bagi jemaat yang akan hadir secara on-site pada kebaktian Minggu 2 Oktober 2022 dan sudah menerima hosti dan anggur, diharapkan untuk membawa hosti dan anggur tersebut dari rumah pada saat kebaktian Minggu 2 Oktober 2022. Yang kedua, pencalonan Penatua GKI Nurdin 2023-2026. Majelis Jemaat GKI Nurdin mengharapkan partisipasi dan dukungan dalam pencalonan Penatua 2023-2026 yang dilakukan secara on-site atau daring dan offline atau tertulis. Untuk online, link dapat dilihat dalam warta jemaat online atau link yang akan diberikan melalui Jarkom wilayah. Untuk yang offline atau tertulis, formulir dapat diambil di gereja dan dimasukkan ke kotak pencalonan yang telah disediakan. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara, waktu untuk pencalonan mengumpulkan formulir hanya tinggal 2 minggu lagi. Jadi mohon saudara-saudara segera setelah ini mengisi dan mengembalikannya, memasukkan ke dalam kotak. Yang ketiga mengenai Bulan Keluarga GKI Nurdin 2022. Panitia Bulan Keluarga GKI Nurdin 2022 mengundang jemaat atau simpatisan untuk mengikuti pembukaan Bulan Keluarga GKI Nurdin yang akan diadakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 dengan tema Harmonious Family for All Generation melalui online via Zoom. Informasi link Zoom dapat dilihat dalam warta jemaat online atau dapat menghubungi TU GKI Nurdin. Yang keempat, Basar GKIU. Dalam rangka Bulan Keluarga GKI Nurdin 2022, Panitia Bulan Keluarga akan mengadakan Basar GKIU pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 mulai pukul 9 sampai 12.30 di GKI Nurdin. Segera daftarkan produk saudara agar semakin dikenal. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Alex sebagai admin GKIU di Instagram GKIU. Apakah ada dari saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Nurdin? Apabila ada, dimohon untuk mengangkat tangan. Selamat datang untuk Bapak yang baru pertama kali hadir di ibadah GKI Nurdin. Mohon rekan-rekan yang ada di sekitar Bapak boleh memberi salam dan ucapan selamat datang. Terima kasih. Demikian warta lisan pada hari ini. Terpujilah Allah yang bersedia menyelamatkan kita, makhluk ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Kita seharusnya menerima hukuman sebagai konsekuensi atas dosa kita. Tetapi kasih karunia Allah, kita memperoleh keselamatan. Maka sudah selayaknya lah kita memuji Dia. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Saudara-saudara diundang untuk berdiri.
pujilah, pujilah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan tambahlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita melaksanakan ibadah ini biarlah kita meyakini votum kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara-saudari. dan beserta saudara juga. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucaplah nikahmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami datang kepadamu di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang melukai hati sesama kami. Ampuni kami akan segala ketidakpedulian kami pada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan perhatian dan bantuan kami. Seringkali kami tidak menolong dan tidak berbuat apa-apa, padahal kami mampu untuk menolong dan membantu mereka. Ampuni kami atas sikap tidak adil yang seringkali kami lakukan terhadap orang-orang yang lebih lemah. Bahkan kami juga memanfaatkan sesama kami yang lemah untuk keegoisan kami sendiri. Kami mohon ya Tuhan, beri kami hikmat untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang adil dan tidak pilih kasih terhadap sesama yang membutuhkan, dan sikap peduli terhadap sesama kami sehingga mereka juga boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni kami ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Dengan berdiri, mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita pengampunan yang tertulis di dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ikuti ya Yesus.
kan ku ikut Dia selamanya. Mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita siapkan diri kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami dapat terus mengikut Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, melewati berbagai tantangan yang ada, melewati setiap sukacita yang dapat kami rasakan. Biarlah kiranya kami terus berada dalam tuntunan-Mu. Tuhan, tuntunan-Mu itu yang kiranya juga kami peroleh pada saat ini ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ayat demi ayat akan bersama kami dengar dan kami renungkan. Maka Tuhan, biarlah kiranya kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami pada saat ini, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai 7. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan diambil dari Mazmur 146.
Pun
Dia wahai jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Pembacaan surat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, Dia di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan berdiri. Dari dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak,
ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak. Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah buku yang berjudul The Danger of Loving Money. Bahayanya cinta uang. Buku ini sebuah buku terbitan lama dari tahun 80-an yang menjelaskan tentang apa yang menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang cinta uang dan bagaimana kemudian mewaspadainya. Dalam buku itu ada 5 hal yang dikatakan tentang orang-orang yang cinta uang. Ibu bapak, saudara-saudari, nanti saya akan sebutkan kelima hal ini sambil ibu bapak, saudara-saudari mikir-mikir gitu ya. Saya begitu apa enggak tuh ya? Gitu ya. Yang pertama, orang yang cinta uang itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memikirkan bagaimana memperoleh uang lebih banyak daripada meningkatkan kualitas hidupnya. Ada yang merasa begitu? Yang dipikirin gimana dapetin uang lebih banyak. Bukan soal kualitas hidup. Bukan soal bagaimana relasi dengan orang lain. Soal bagaimana punya damai dengan orang-orang lain, bagaimana merasa bersukacita di dalam dirinya. Kalau bekerja, maka pikirnya bagaimana dapat gaji dan bonus yang besar. Itu lebih jadi fokus daripada memikirkan bagaimana caranya supaya saya pekerjaannya bisa lebih bagus. Lalu yang kedua adalah ciri dari orang yang cinta uang, tidak pernah merasa cukup. Berapapun yang diperoleh tidak merasa itu cukup. Ini tentang banyak hal ya ibu bapak, tentang hasil pencapaian dari gaji atau usaha kita selalu merasa kurang dan mengeluh. Apalagi kemudian kalau bahayanya kita banding-bandingkan dengan orang lain. Dia jabatannya sama, kok gajinya lebih gede dari saya. Kita tokonya deketan tapi dia lebih laku. Tidak pernah merasa cukup. Yang dipikirkan adalah kurang. Dan bukan bersyukur. Lalu yang ketiga adalah memamerkan apa yang dimiliki.
Orang yang cinta uang akan merasa memperoleh kepuasan ketika apa yang dimilikinya itu dilihat, disoroti, dikenali oleh orang-orang lain. Tas bermerek lagi nih, baru ya. Ada sesuatu kebanggaan gitu ya. Sehingga kemudian cenderung memamerkan apa yang dimilikinya. Pakaian, bergengsi, kendaraan, gaya hidup. Saya traktir semuanya, gitu ya. Hari ini pokoknya pulang gereja, saya traktir. Bukan karena ingin berbuat baik, tetapi supaya orang, wah, udah sukses nih. Supaya orang melihat dan memperhatikan apa yang menjadi miliknya. Lalu yang keempat, orang yang cinta uang, karena dia cinta uang, kalau cinta maka biasanya nggak mau kehilangan sesuatu yang dicintai. Maka orang yang cinta uang tidak suka membagi apa yang dimilikinya dengan orang lain. Istilah lainnya apa tuh Ibu Bapak? P-E-L-I-T, pelit. Pelit. Nggak mau berbagi, yang dipikirkan adalah diri sendiri. Ya kalau saya nanti kasih ke dia, kebiasaan. Ntar tiap-tiap apa-apa dia butuh, saya lagi. Bodoh amat, biar aja, lapor aja lah sama diakonia gereja, biar gereja yang ngurus gitu. Tapi bayangkan kalau semua orang yang punya berpikirannya begitu, ada orang susah biarin aja, serahin sama gereja. Ya repot di gerejanya gitu. Tapi kalau kita misalnya saling membantu, saling mendukung, maka bukankah kita meringankan? Nah tapi itulah ya ciri orang yang cinta uang gitu ya. Ya tidak suka berbagi dengan yang lain. Kalaupun berbagi tadi yang ketiga tujuannya adalah pamer supaya orang ngelihat. Ya. Kita memberi ya, itu lagi lagi lumayan banyak juga ya Ibu Bapak kalau di media-media sosial ya, di video-video gitu ya, tentang berbuat baik lalu di videoin supaya viral. Bahkan ada akun-akun media sosial yang isinya memang perbuatan baik yang selalu didokumentasikan. Ya. Ngasih uang di jalan 1 juta sama orang gitu ya, lalu lihat reaksinya gitu ya. Terus waktu orang yang dikasihnya terharu nangis gitu ya, videonya diperlambat gitu ya, tetesan air matanya di zoom gitu ya. Orang banyak yang wah baik sekali nih. Tujuannya supaya rame videonya gitu ya. Nah, kalau yang tadi tidak suka memamerkan apa yang dimilikinya, tetapi tadi ya bahwa ada orang yang tidak suka berbagi. Ya, tidak mau berbela rasa, dan kita melihat dalam cerita Alkitab kita tentang juga orang kaya yang waktu itu jadi perumpamaan dalam cerita Tuhan Yesus. Ya, perumpamaannya ekstrim banget sih gitu ya. Nah, yang kelima Ibu Bapak Saudara-saudari adalah istilahnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Menindas, mainin timbangan kalau jualan, markup harga gitu ya, yang tidak masuk akal, berbuat cara-cara curang, cara-cara jahat untuk memperoleh uang, jatuhin orang, sebarin berita-berita, tokonya dia tuh itu pakai jampi-jampi. Kamu kalau belanja ke situ, ntar kamu sakit loh. Gini. Menghalalkan segala cara, melakukan berbagai cara-cara yang jahat untuk memperoleh uang. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari itu yang menjadi ciri-ciri cinta uang dalam buku The Danger of Loving Money. Ibu Bapak ada yang merasa dari 5 ciri itu punya berapa? Semoga bukan, saya 5-5-nya tuh gitu ya. Ya kalau ada yang begitu, bertobatlah. Ya, hari ini berarti kita diingatkan untuk tidak seperti itu. Ibu Bapak Saudara-saudari, kita memperoleh cerita yang ekstrim dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang sang orang kaya dan Lazarus yang miskin.
Alkitab bercerita bahwa digambarkannya gitu ya, orang kaya itu ya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus gitu ya. Ini namanya perumpamaan ya Ibu Bapak Saudara-saudari. Jadi kita nggak bisa protes sama Tuhan bilang, emangnya di rumah nggak pernah pakai daster tuh orang gitu ya. Di rumah tuh orang nggak pernah pakai kaos singlet gitu ya. Tetapi ini sebuah gambaran untuk menggambarkan di dalam perumpamaannya sebuah kondisi orang kaya yang memang senang memamerkan ya. Pakaian kain ungu itu adalah kain termahal di dalam konteks masa itu gitu, karena pembuatannya dan bahannya itu sulit. Dan dikatakan dia memakai kain halus, ya, lambang kehebatan, ketenaran, kebesarannya, apa yang ia miliki ia pamerkan kepada orang lain. Dan di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus bandingkan dengan keadaan seorang yang bernama Lazarus, dikatakan bahwa badannya penuh dengan borok, dia sakit-sakitan. Berbaring, apa yang Alkitab bilang, dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan mengharapkan ada makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, dan kalau jatuh ya dibuang gitu ya. Sehingga dia bisa memperoleh makanan tersebut. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus mau sampaikan tentang betapa jomplangnya keadaan sang kaya dan Lazarus yang miskin. Satunya pakaiannya mewah, satunya pakaiannya compang-camping gitu ya. Satunya duduk di meja makan, satunya berbaring di tanah mengharapkan makanan-makanan buangan, makanan-makanan sisa. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perumpamaan yang begitu jomplang yang Tuhan Yesus sampaikan ini ingin mengajarkan para murid, para orang-orang yang mendengar Tuhan pada masa itu dan juga kita para pembaca Alkitab pada masa kini. Tentang bagaimana dalam kehidupan kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian memiliki kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita memiliki lebih, kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kelebihan kita adalah titipan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita contoh tentu bukan orang kaya ini yang kemudian nyesel bertobatnya, insafnya ketika udah terlambat. Ketika sudah ada jurang maut yang memisahkan. Nah, kita kan masih belum di jurang maut ya Ibu Bapak, masih bernafas kan ya Ibu Bapak Saudara-saudari semua. Jadi kita masih punya waktu dan kehidupan untuk dijalani. Mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan untuk menjadi satu keegoisan diri kita, namun bagaimana kita bisa berbagi dengan yang lain. Orang kaya itu berfoya-foya dalam hidupnya dan tidak peduli dengan Lazarus yang begitu membutuhkan dan dekat dengannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi apa yang menjadi kisah orang kaya dan Lazarus di dalam cerita Alkitab ini? Sayangnya bukan hanya sebuah cerita perumpamaan, tapi juga menjadi sebuah realitas, kenyataan di dalam kehidupan yang bisa kita lihat di mana-mana. Mungkin situasinya berbeda, tetapi apa yang menjadi persoalannya sama, yaitu ketika orang-orang berpunya menutup pintu hatinya buat mereka yang membutuhkan. Kita tahu Ibu Bapak Saudara-saudari bahwa kita butuh uang untuk hidup, betul? Kita butuh uang buat hidup, benar Ibu Bapak? Ngangguknya rada takut di ide sama Bu Diana lagi ngamatin siapa nih ya. Tapi memang betul ya Bu, kita butuh uang buat hidup. Tetapi ya kita hidup bukan untuk uang. Ya, siapa yang bisa hidup tanpa uang di zaman sekarang gitu. Kita katakan, oh saya mah hidup gak butuh uang gitu ya. Saya gak kerja, gak cari kerjaan. Iya.
Soalnya tabungan dari orang tuanya udah digitnya udah banyak gitu ya. Jadi hidupnya udah ya dari hasil deposito, investasi gitu ya. Oh saya nggak butuh, ya tapi kan mungkin nggak mencari, tapi untuk hidup, untuk sehari-hari ya butuh gitu. Apalagi zaman sekarang ya parkir aja bisa 5.000, 10.000 ibu bapak ya. Apalagi buat makan gitu ya. Kita ya membutuhkan uang untuk hidup. Tetapi kita hidup bukan untuk uang. Uang itu adalah alat yang Tuhan percayakan. Dalam Timotius dikatakan supaya kita berhati-hati nih dengan cinta uang. Ya. Karena dengan cinta uang maka orang-orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita materi, Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan, Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Maka ingatlah bahwa hidup kita tidak bergantung kepada itu. Hidup kita bergantung kepada Tuhan yang mempercayakan harta itu kepada kita. Ibu bapak saudara-saudari, jika mengikuti mungkin khotbah minggu lalu juga berbicara tentang hal yang senada begitu. Tentang bagaimana kita juga menjadi orang-orang yang kemudian hidup dengan berpatokan bukan kepada apa yang menjadi mamon. Tetapi kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah yang mempercayakan kepada kita. Dan ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu menunggu sampai memiliki banyak untuk kemudian bisa peduli dan berbagi dengan yang lain. Karena ketika kita merasa cukup berapapun itu, dan dari rasa cukup itu kita bisa bersyukur, maka kita akan bisa untuk berbagi kepada yang lain. Jika kita mau menunggu sampai punya banyak baru kita ngebantu, nanti kalau usaha saya udah berhasil, kalau nanti tender saya udah goal, nanti kalau gaji saya digitnya udah sekian, baru saya bantuin tuh saudara saya yang perlu beras. Ibu bapak saudara-saudari, kalau nunggu sampai punya banyak baru berbagi, ngebaginya itu susah, makin berat. Karena nggak terbiasa. Berbuat baik, memberi itu biar bagaimanapun adalah ala bisa karena biasa. Kalau kita udah terbiasa untuk tidak berbagi, maka saat kita punya banyak, makin berat tuh ngeluarinnya. Hitungannya makin kenceng gitu ya. Makin mikir, kayaknya banyak ada orang lain lah yang udah bisa bantu dia lah. Kayaknya masih bisa lah gitu ya. Makin mikirnya makin banyak gitu ya. Tapi ketika kita terbiasa untuk berbagi, maka akan dengan ringan tangan, mudahlah kita mengulurkan bantuan. Ketika kita dipercaya Tuhan untuk memiliki usaha dalam kehidupan kita, maka berusahalah dengan jujur dan baik. Bukan dengan cara-cara curang berbuat jahat kepada saingan kita. Yang akhirnya kemudian membawa kita sendiri jadi orang yang tidak sejahtera ya ibu bapak. Kan berbuat jahat itu hidupnya gak sejahtera gitu ya. Ya tadi di dalam kata pengantar dibacakan tentang kisah-kisah ya. Orang-orang yang menindas sesamanya. Saya mikirin itu pasti hatinya tuh apa ya, gak damai gitu ya. Walaupun mungkin wajahnya kayak tampangnya masih gagah-gagah aja gitu, kayak gak ada rasa bersalah gitu ya. Kalau ngelihatnya udah sama gemes mungkin kita ya. Tapi saya percaya bahwa hati nurani orang, kecuali kita punya gangguan kejiwaan gitu ya, hati nurani orang akan berbicara. Tuhan akan mengingatkan diri kita ketika kita melakukan sesuatu yang buruk. Ketika kita memiliki apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita mau fokus bukan kepada uang, kepada kekayaan yang Tuhan berikan itu. Bukan menghabiskannya berfoya-foya untuk diri kita. Tapi bagaimana dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Membantu orang lain secara langsung maupun secara tidak langsung. Memberikan bantuan cair gitu ya, cash
maupun mungkin membukakan lapangan pekerjaan buat mereka. Oh, ketika kita memiliki hal-hal yang Tuhan percayakan menjadi harta bagi kita, maka kita mau menata dan mengelolanya dengan baik, menabungnya, gitu ya. Agar bukan hanya menghabiskan diri berfoya-foya dengan apa yang kita punya, lalu habis begitu saja untuk kenikmatan sesaat. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah perumpamaan Lazarus ini adalah kisah yang tenar, yang saya rasa kita tahu apa yang menjadi endingnya. Lazarus masuk ke dalam keabadian dan orang kaya itu di dalam kematian. Dan ketika kisah ini kembali didengungkan, dibacakan, dan kita renungkan pada saat ini, biarlah menjadi pengingat bagi kita bahwa ketika Tuhan mempercayakan kepada kita harta, milik, kepunyaan, kita ingat itu semua adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Kita bukan menjadikan diri kita orang yang cinta uang, yang cinta pada pemberiannya, tapi cinta pada Sang Pemberi. Dan apa yang Sang Pemberi itu serahkan kepada kita untuk kita nikmati, di dalamnya Tuhan mempercayakan kepada kita untuk menjadikan milik itu berkat bagi orang lain. Menyatakan kepedulian kita, menolong mereka yang bergumul, membantu mereka yang sedang kesusahan, menguatkan orang-orang yang berada di dalam penderitaan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Saudara-saudara, kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita ini adalah Enji Sandi Gunardi, asal gereja GKRI Alfa Indah. Namun hari ini saudara Enji Sandi Gunardi tidak bisa hadir karena sakit. Kedua, Clarissa Natalia Brata, asal gereja Laurentius Bandung. 3, David Setiawan, asal gereja GBI Blok M Square, Jakarta. 4, Sandi Setiawan, asal gereja GEIS El Shaddai Kreatif. 5, Tirsa Ciosianli, asal gereja Isa Al-Masih Jemaat Dr. Cipto Semarang. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI pasal 74. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karya Roh-Mu yang kudus Engkau telah menghimpunkan kami menjadi keluarga Allah, menjadi anggota dari tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dari tubuh Kristus itu. Kepala dari gereja kami, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan dunia ini. Bersama dengan saudara-saudara kami, Enji, Clarissa, David, Sandi, Tirsa, kami datang mengucap syukur bersama dengan seluruh jemaat GKI Nurdin, karena Engkau telah menghimpun mereka untuk menjadi anggota GKI.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu mau menjadikan kami kawan sekerjamu sebagai keluarga Allah, anggota tubuh Kristus yang boleh bersama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, bersama-sama ambil bagian di dalam pembangunan jemaat gerejamu ini. Terima kasih untuk kehidupan beriman mereka yang telah mereka lalui sampai pada hari ini dan juga untuk selanjutnya. Bersama-sama dengan umat-Mu di sini, kami bertumbuh bersama dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk hari ini atas penerimaan mereka sebagai anggota GKI. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Saudara, kami bersukacita karena saudara-saudara menyatakan keinginan saudara-saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sungguh-sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI, saya mengundang saudara-saudara yang akan diterima keanggotaannya untuk berdiri. Silakan berdiri di tempat. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudara Clarissa Natalia Brata? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawab saudara David Setiawan? Iya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawab saudara Sandi Setiawan? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawab saudara Tirsa Chiosianli? Ya, saya ingin dan berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita mainkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara anggota CD baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang 3, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Kami memanggil Clarissa Natalia Brata. Clarissa Natalia Brata berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. David Setiawan. David Setiawan berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sandi Setiawan. Sandi Setiawan berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tirsa Chiosianli. Tirsa Chiosianli berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Saya mengundang semua untuk maju ke depan. Saudara-saudara jemaat tetap duduk yang baru diterima keanggotaannya. Setelah saya mengucapkan berkat, saudara jemaat diminta untuk berdiri menyanyikan doksologi. Setelah berkat saya ucapkan. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji Tuhan, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara jemaat dipersilahkan duduk. Sekum majelis akan menyerahkan piagam dan buku keanggotaan. Saudara-saudara yang baru diterima keanggotaannya, berarti saudara menjadi anggota CD baru di GKI Nurdin. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan dan melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Saya meminta saudara-saudara untuk balik ke menghadap jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu, bersaksi dan melayani bagi Kristus. Karena kita satu tubuh dalam Dia. Terima kasih. Silahkan saudara-saudara yang baru, anggota baru, duduk kembali. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 8.30, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kiranya kami menyiapkan diri kami menjelang perjamuan kudus untuk kembali mengingat, mengenang karya keselamatan yang Kau nyatakan. Dan biarlah kami dapat hidup di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja-Mu untuk berbagi kisah-kisah kehidupan di mana Engkau sumber berkat yang menyelamatkan kami. Berkatilah saudara-saudari kami yang baru bergabung menjadi anggota GKI, kiranya mereka dapat bertumbuh bersama-sama dalam iman dengan GKI Nurdin di tempat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk GKI Nurdin di dalam berbagai kegiatan dan program yang ada. Untuk pencalonan penatua periode 23 sampai 26, untuk bulan keluarga di Oktober nanti, biarlah kiranya kegiatan demi kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, menumbuhkan suasana persekutuan, kebersamaan, kekeluargaan di dalam jemaat-Mu, untuk kemudian GKI Nurdin menjadi kesaksian dan berkat. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang merindukan keturunan dalam hidup pernikahan mereka, juga mereka yang sedang menanti kelahiran putra-putri mereka. Kiranya Engkau terus melindungi mereka, menyatakan cinta kasih-Mu bagi mereka dan memberikan kesehatan yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Ibu Lili Karnagi, Saudari Yulia Triastuti, Saudari Tarweni, Ibu Erniwati, Ibu Afriani, Ibu Vera Kurniati, Bu Mora, Pak Max Nawi, Kaleb, Bu Pohan, Saudara Denny Haryono, Bu Yosefin, Bu Kurniawati, Bu Christine H, Bu Nuryanti, Bapak Bun Volung, Saudari Deborah, Bapak Wibawa N, Bapak Rubin Kuswanto, Bu Yoke, Bu Rina Sutejo, Bu Rini Wijaya, Bu Kiok Sinaro, Bu Mari Sutanto, Bu Lis Siantar, Bu Erna Dewi, Ibu Dewi, Ibu Laution Tienio, Bapak Hendro Tirto Mulyono, Bu Hani Haryono, dan Ibu Jacqueline.
Di dalam setiap pergumulan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah, maka biarlah kiranya jamahan-Mu ada bagi mereka di dalam perawatan yang dijalani, juga untuk apa yang mereka butuhkan untuk memperoleh kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan mereka memiliki kelemahan tubuh tetapi mereka memiliki kekuatan batin untuk mendapatkan semangat menjalankan hari demi hari. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang menjalankan hidup sendiri, maupun para single parent. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah di dalam setiap perjalanan hidup mereka, kasih-Mu terus menyertai mereka. Di dalam apa yang mereka jalani, biarlah mereka terus menjadi kesaksian dan berkat, membawa sukacita bagi banyak orang. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, maupun penghasilan yang rutin, maupun mereka yang merintis usaha, biarlah kiranya umat-Mu terus meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan kecukupan. Apa yang menjadi kebutuhan, biarlah Tuhan yang menopang. Berikanlah hikmat ya Tuhan untuk memperoleh pekerjaan maupun meningkatkan usaha umat-Mu. Dan ketika mendapatkan hasil, biarlah kiranya umat-Mu dapat berbagi dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi saat ini. Kiranya prokes dapat terus dijalankan oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat terus juga berjalan dengan baik. Dan kami menghadapi situasi ini bersama-sama. Untuk Indonesia menjadi kuat dan tangguh menjalankan perjalanan ke depan. Kami berdoa untuk perdamaian dan keamanan di negara ini juga di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Biarlah kiranya perdamaian itu dapat terwujud ya Tuhan. Sehingga kehidupan umat dan bahkan alam semesta ini dapat menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, untuk juga Rumah Sakit Ukrida, di dalam pelayanan yang dilakukan di masa-masa ini. Biarlah melalui sentuhan mereka kesehatan dan perawatan dapat dimiliki oleh banyak orang. Kami berdoa untuk GKI Nurdin bagi setiap karyawan dan tim ibadah hibrid yang melayani kebaktian umum maupun juga kebaktian anak dan kaum muda, serta tim YKB. Dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini, maka biarlah kiranya banyak hal yang dapat terus berjalan dengan baik untuk menguatkan iman semakin banyak orang di masa-masa ini. Kami membawa doa ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjawab doa-doa, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Saya akan membacakan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 18 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau juga yang dimuat dalam warta jemaat online. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung ke gereja setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 16. Bagi kita yang berada di ruang ibadah ini, QR Code juga ada di depan bangku saudara masing-masing. Saudara juga dapat memasukkan amplop persembahan ke kotak yang terdapat di pintu keluar setelah ibadah ini selesai.
berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk segala pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau selalu ada dan selalu setia menemani kami dalam setiap keadaan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini yang kami berikan dengan rela hati. Ajar kami juga untuk selalu peduli terhadap sesama kami dan mau menjadi saluran berkat sehingga banyak orang juga merasakan pemeliharaan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana kepada setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola dan memakai persembahan ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menguatkan dan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ibadah telah selesai. Umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.